Selamat malam, Shalom, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan pimpinanmu hingga kami remaja Jemaat Gemim Betel Kembuan telah terkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah evangelisasi. Ya Tuhan, kami mohon agar kiranya apa yang nanti akan kami dengar dan pahami bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dalam minggu berjalan ini terdapat pada 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 19. Bunyinya demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Shalom, damai di hati, adik-adik remaja, pembina serta komisi yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sering mendengar filosofi dari tokoh nasional Dr. Samratulangi, yaitu Sitau Timau Tumautau, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Dari filosofi ini kita diajarkan untuk bagaimana kita saling menolong, tolong-menolong, serta menghargai sesama manusia. Saya percaya kita pun sebagai pembina dan remaja ataupun komisi Gemim selalu melakukan kebaikan dimanapun kita pergi dan berada, terutama pada saat situasi seperti ini. Kita diajarkan bagaimana kita bisa saling menghargai dan menopang bagi mereka yang bekerja keras untuk melakukan kebaikan, baik itu pemerintah, tenaga medis, ataupun TNI, Polri, BNPB, ataupun pelayan-pelayan Tuhan dan relawan-relawan yang
tetap bekerja keras untuk menebar kebaikan dan berusaha menjalankan protokol-protokol kesehatan demi kebaikan orang semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian pun surat Petrus yang kita baca saat ini, yang ditulis sekitar 65 Masehi, bagaimana menggambarkan kehidupan orang Kristen pada masa itu ketika orang Kristen hidup dalam tekanan dan penganiayaan karena kepercayaan kepada Kristus. Bagaimana Rasul Petrus meyakinkan umat pada saat itu untuk tetap bertahan serta rela dalam menjalankan hidup sekalipun dalam masa-masa susah, masa-masa yang sukar. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di awal bacaan kita saat ini, kita mendapatkan jaminan untuk hidup sebagai orang Kristen. Kita harus menguasai diri dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Karena doa ini merupakan senjata utama untuk dapat bertahan hidup meski dalam masa sukar sekalipun. Lebih dari itu, Petrus menegaskan bahwa yang terutama menurut firman ini yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini kalimat yang mempunyai makna yang besar, makna yang dalam bagi kita orang-orang Kristen. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengasihi orang tua, kakak adik, teman, kakak-kakak pembina, serta orang-orang yang berada di sekitar orang. Kita harus saling mengasihi manusia. Kenapa? Karena kasih ini menutup banyak sekali dosa. Kasih menutup segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, marilah kita memberikan tumpangan kepada saudara kita yang membutuhkan, meskipun itu tidak mudah. Marilah kita memberikan tumpangan atau tempat tinggal kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, walaupun itu repot. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang bersosial. Dimanapun kita pergi dan berada, pasti orang akan saling membutuhkan. Termasuk di bagian setelah itu, Rasul Petrus mengingatkan bahwa untuk memberikan layanan kepada kita semua, kita memberikan layanan sesuai kasih, karunia yang kita terima dari Tuhan. Seperti mungkin di saat seperti ini kita memperoleh berkat yang lebih dari Tuhan, kita bisa membantu orang yang berkekurangan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus menguatkan orang Kristen pada masa itu. Pada saat Petrus menulis, ia telah melihat bagaimana kehidupan orang Kristen yang ditekan oleh Kaisar Nero. Karena begitu hebatnya perkembangan orang Kristen pada zaman itu, ketika Kekaisaran Romawi berkuasa, begitu hebatnya penderitaan dan penganiayaan, sampai Petrus mengatakan bahwa berbahagialah kehidupan orang Kristen yang teraniaya karena Kristus. Karena orang sama-sama sadari, karena juga Petrus menyadari bahwa penderitaan yang didatangkan oleh Tuhan, jika kita tetap bertahan, kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Ada juga satu kalimat motivasi, yaitu kemenangan-kemenangan yang besar lahir dari masalah-masalah yang besar juga. Petrus menyadari bahwa akan ada ujian lewat masalah-masalah yang akan membuat umat pada saat itu tetap percaya kepada Injil. Di sini tertulis juga pada ayat 15 dan 16, jangan torang malu atas apa yang torang lakukan. Jangan torang malu atas kepercayaan torang terhadap Kristus. Dan jangan juga torang menderita sebagai pembunuh, pencuri, pengacau, ataupun penjahat, ataupun sejenis seperti itu. Dan pada saat akan ada penghakiman, sehingga kita selalu dituntut untuk melakukan kebaikan, agar jika tiba saatnya, jika Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kalinya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, orang-orang yang percaya kepada Injil akan diselamatkan oleh Yesus. Nah, teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya akan Injil Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan. Kita yang merasa teraniaya karena keadaan,
kita juga yang merasa malu karena tidak memiliki ini dan itu. Dalam terang kehidupan sekarang, ini tentu tidak seperti penderitaan umat pada saat itu, di mana pembacaan kita pada malam hari ini. Saya percaya atau orang semua pasti tidak suka orang mau hidup dalam penderitaan. Tapi marilah orang sama-sama belajar menjadi apa yang Petrus mau, apa yang Tuhan mau, bagaimana kehidupan Kristen sekarang ini. Mari kita tetap siap dan tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, di tengah-tengah kehidupan kita. Belajar dari teladan Tuhan Yesus yang ia tinggalkan sebelum ia naik ke surga, yakni Tuhan Yesus tetap setia dalam penderitaan sampai akhir sehingga ia mendapatkan mahkota yang kekal. Jadi adik-adik remaja, orang jangan goyah ketika ada pencobaan, tetapi marilah orang tetap berpegang teguh, tetap berdoa, tetaplah tenang, supaya pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mungkin kita menderita karena tidak memiliki ini dan itu, tidak dapat membeli ini dan itu, tidak mempunyai barang seperti yang orang lain punya. Tetapi teman-teman, marilah orang sama-sama belajar untuk tetap bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, pesan firman yang saya ambil dari malam hari ini, beberapa poin penting. Marilah orang selalu menghormati dan selalu berbuat baik dan menghargai atas karya orang lain, apa yang telah diperbuat orang lain. Dan marilah orang melayani dengan sungguh-sungguh. Marilah orang selalu berbuat baik dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut. Biarlah apa yang orang lakukan, apa yang orang lakukan bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya itu tidak sia-sia, melainkan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.